Dan yang keempat, di dalam maulid Nabi itu ada silaturahim, salim salaman. Oh puang apa kabar, Pak De, Bude apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah Bude sehat. Kemarin Bude sakit. Kenapa kau tak datang melihat Bude di rumah sakit? Bude banyak gawe Bude. Kamu sombong. Minta maaf Bude, kalau Bude sakit lagi aku janji deh. Itu namanya bahlul. Ada bapak-bapak umurnya sudah tua, umurnya 65 tahun, hampir 70 tahun. Teriak dari belakang, Pak Ustaz, aku seingat aku, Pak Ustaz, aku belum pernah diakikah oleh bapakku. Boleh tak aku akikah Pak Ustaz? Kata aku, silakan Pak, akikah. Potong kambing. Tapi ingat Pak ya, pas diakikah tak usah dimarhaban. Ini masa mau dimarhaban. Marhaban ya nura aini marhaban. Digunting rambutnya. Marhaban ya marhaban. Kapan dibuka sarung itu ya Allah Ta'ala tuh. Giginya hilang 3. Daun ketapang di pucuk pintu. Yang tidak menjawab salam ketahuannya kalau dia itu sedang buntu. Lagi pantunnya lagi. Soto Madura dimasak pakai ayam, rempahnya dicampur dengan kunyit. Yang tidak menjawab salam ketahuannya kalau dia itu sedang banyak kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Jakarta ke Pulau Bali. Yang menjawab salam saya doakan tahun depan bisa naik umroh atau haji. Asalkan ada duit. Pokoknya yang hadir di Masjid Al-Hidayah, yang hadir maulid ini, saya berangkatkan umroh semuanya gratis melalui travel yang saya bimbing. Amin. Ustaz ini promosi? Tidak, aku tuh cuma ngasih tahu. Aku berangkatkan semua umroh gratis. Cuman ibu-ibu, bapak-bapak bayar 3. Yang pertama paspor, yang kedua tiket pesawat, yang ketiga hotel. Umrohnya gratis. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalur ruhamat wa bi ittiba'i nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuhsalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi akramahu Allahu bil khususiyyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil maqamatil aliyat. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'aliyyi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6.
yang kami muliakan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Di sini hadir Bapak Kepala Desa Kelapa Dua, bukan Kepala Dua. Yang terhormat kakandaku yang ganteng, Bapak Rustam, Rastam, beserta aparatur pemerintahan desa, dimulai dari Bapak Kadus, Pak RT, sampai Bu RT. Hadir juga mungkin Ketua BPD beserta anggotanya hadir. Di sini hadir juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhormat kakandaku yang selalu ganteng rupawan, selalu awet muda, tapi sayang beliau masih bujang. Tapi saya anjurkan beliau cepat-cepat menikah. Karena terkadang kalau kita tidak menikah itu lama menganggur, terkadang pala itu pening. Tidak tahu pala mana bayang pening. Yang terhormat orang tua yang ganteng Bapak Evan. Tadi saya sudah dihimbau oleh Pak Haji, Pak Jusman, Ustaz, motivasi lah Pak orang tua kita Pak Evan. Dan yang terhormat yang telah menyukseskan acara peringatan Maulid Nabi ini, panitia pelaksana dari ketua panitia beserta anggotanya. Subhanallah, setelah dihiasi ada telur, ada kembang-kembang segala macam. Subhanallah, soundnya bagus sekali, walaupun ada bunyi semut-semut sedikit, tapi tidak apa-apalah. Dan orang tua kita Bapak Mislam dan bapak-bapak yang lainnya, namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Tadi kami disambut oleh Bapak Haji Muslim. Mana Pak Haji? Muslimin. Dan Ibu Fangaji Tati. Tadi kami naik sepit langsung ke rumahnya. Minta maaf karena kondisi saya kurang sehat. Masalahnya mata saya agak kabur sekarang. Ya, aku tidak melihat di sini. Ternyata banyak wanita cantik. Mata saya agak kabur. Kurang sehat, perut saya agak kembung. Jadi pas saya tadi datang, disuruh ke kamar untuk ganti baju, disuruh ke kamar, tapi saya lebih memilih ke kamar mandi karena saya ada angin yang mau keluar. Tapi saya tidak enak, tadi di luar banyak ibu-ibu di depan WC. Akhirnya saya bunyikan itu air, bunyi gerisik-gerisik. Takutnya nanti ibu-ibu bilang, Pak Ustaz metui. Kan tidak enak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak mesra. Baiklah, mungkin ada yang tahu nama saya Ismadin. Saya asal daerah saya dari Teluk Payung. Teluk Payung ada yang tahu kan? Teluk Payung. Saya menikah dengan istri, nanti pendidikan dulu, istri rahasiakan dulu. Pendidikan saya di Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Komar, Palembang. Itulah yang diketuai oleh orang tuaku, kakandaku juga yang ganteng, Pak Haji Abdurrahman. Itu di depan kita, beliau adalah ketua yayasan Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Komar, Palembang. Apa perlu tekan? Itu di depan kita. Saya mondok di pondok pesantren itu 6 tahun. Kemudian saya melanjutkan pengabdian 2 tahun. Jadi kurang lebih 8 tahun saya di pondok pesantren. Kecil di situlah, belajar ceramah di situlah, belajar baca berzanji di situlah, belajar apalagi baca Al-Quran di situlah. Alhamdulillah, setelah selesai dari pondok pesantren itu, saya melanjutkan pendidikan di UIN Raden Patah Palembang. Setelah itu S1 selesai, saya melanjutkan lagi program pasca sarjana di UIN Raden Patah Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menikah, dapat istri orang Manggaraya.
Manggaraya, sini kan? Nah, dapat istri di sana, alhamdulillah. Inilah santri-santri kami dari Pondok Pesantren Nurul Qomar. Minta doanya mudah-mudahan pondok pesantren kami ini menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan bisa memajukan anak-anak, bapak-bapak, ibu semuanya. Amin. Menjadi seorang dai-daiyah, menjadi seorang qori-qori'ah, menjadi anak yang berbakti bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, berarti dua nikmat. Nikmatani maghbunun fihi ma'alan nas. Ada dua nikmat manusia itu sering lalai, sering lupa. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat semua kan? Contohnya tidak ada yang berselimut, tidak ada yang pakai koyok, tidak ada yang guling, tidak ada yang tidur. Kalau ada yang tidur berarti sakit mamang itu. Alhamdulillah sehat semua. Pada tahun 1984, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan yang kita kenal WHO, sehat itu ada dua. Yang pertama sehat fisik, yang kedua mental dan sosial. Sehat fisik itu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Olahraga yang teratur, betul? Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, istirahat yang teratur. Mental dan sosial, bagaimana cara mendapatkannya? Mental dan sosial itu berkaitan dengan tekanan hati. Hati harus tenang. Kalau hati tidak tenang, maka muncul berbagai macam penyakit. Ada darah tinggi, betul? Kolesterol, asam urat. Yang orang tua sesepuh dikit, 4 dini utuna, sakit lutut, naik sedikit sakit pantat. Itu. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan hati? Jangan iri. Itu penyakit utama. Jangan iri. Lihat tetangga beli sepeda listrik, mau. Lihat tetangga beli kulkas model baru, mau. Lihat tetangga beli mobil, iri karena tidak punya duit, tak beli. Ucapkan alhamdulillah. Tetangga beli mobil, ucapkan alhamdulillah. Siapa tahu aku pajak numpang. Lihat tetangga beli emas, mau juga. Nak datang ke acara maulid di Masjid Al-Hidayah, tidak ada emasnya, akhirnya minjam. Kalau minjam punya tetangga, gelang minjam punya saudara, cincin punya saudara. Kata anaknya, bu, ibu ini tidak ada emas, kenapa mau pakai emas? Nak, sekarang ini tahun 2025, tangga buntu kilometer 9, biar buntu, yang penting sege dan penampilan. Akhirnya dia datang ke acara pesta pakai emas. Di acara di bawah tenda, kadang orang mau datang acara pernikahan, di bawah tenda, tidak usah kita iri dengan orang. Mulut diam. Ini mulutnya diam tapi matanya yang sinis. Kenapa? Lihat ngomong sama teman sebelah. Kenapa? Coba lihat itu. Bajunya tidak serasi sama kerudungnya. Bajunya warna hitam, kerudungnya warna putih. Persis kayak Tek Cicak. Kenapa? Itu nak. Kenapa? Itu gincunya nempel gigi. Kenapa? Coba lihat itu nak. Itu mana itu? Coba lihat itu. Mukanya putih sekali tapi betisnya hitam. Tidak usah ngurusi orang. Diam. Maka daripada itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semua. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua kata Nabi apa? Yang terkadang manusia itu lupa, yaitu nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita semuanya hadir di sini Allah sempatkan. Alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir di tempat ini. Mereka sudah berencana, sudah beli baju baru, bahkan mungkin sudah ada yang beli sendal baru untuk datang ke sini, bahkan sudah ada yang bahkan beli emas supaya datang ke acara ini. Supaya ngapa pakai emas? Lo nak bincangkan ulawanna, mau diperlihatkan emasnya. Akhirnya Allah tidak mengizinkan. Tadi malam dia sakit perut, tadi pagi mentre, akhirnya tidak datang. Ada juga orang yang tidak bisa datang ke acara itu, minta izin kepada suaminya tidak mengizinkan. Akhirnya tidak jadi pergi. Ada juga orang yang mau datang ke acara pesta itu, acara seperti ini, tidak diizinkan oleh istrinya, berarti suaminya minta izin sama istri. Akhirnya tidak jadi pergi. Biasanya ini suami yang takut sama bini, takut kena tabok oleh bininya, akhirnya tidak jadi pergi. Ada juga istrinya nak ajak suaminya tidak mau pergi. Bukannya suaminya tidak mau pergi, dia paling malas mengajak ibu-ibu datang ke acara pesta. Karena kenapa? Ibu-ibu ini paling lambat kalau berdandan. Coba lihat, berdandan 3 jam. Ya, benar tak? Coba lihat, berdandan jam 7, jam 8, jam 9, bahkan sampai jam 10. Suaminya, iya, dibukanya semua lemari, dikeluarkan semua bajunya, ada 20 baju dikeluarkan. Sudah dipakai, dibuka lagi. Pakai badak, tebal-tebal badaknya, kurang tebal sebelah, dihapus lagi pakai tisu basah. Teriak suaminya, cepatlah, udah terlambat ini, hampir jam 10:30 ini. Kata istrinya, mau kemana Pak Kades? Kata suaminya, cepatlah Bu, ini sudah hampir 10:30 ini. Kata istrinya, tunggu dulu Kak, aku tinggal pakai cilak ini. Tahu cilak? Aku tinggal pakai celak ini, tidak tahu celak aku kemana ini. Dicari di laci tidak ketemu, dicari di bawah kasur tidak ketemu. Akhirnya bingung dia. Di tempat bedak itu ada spidol Snowman yang besar itu, spidol Snowman yang mudah dihapus. Bagaimana ini, celak tidak ada. Bagaimana kalau celak yang saya pakai saja? Akhirnya dipakai. Alhamdulillah, pakai celak juga. Akhirnya Kak, kita pergi Kak, ayo. Sampai di bawah tenda panas. Akhirnya makan rendang yang pedas. Keluar semua keringat, tetesan keringat. Luntur itu celaknya. Temannya semua ketawa. Dia juga ikut ketawa. Rupanya dia yang diketawain. Akhirnya berlomba-lomba temannya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disangkanya kuntilanak. Masih panjang tak ceramah ini? Masih tak? Tapi janji ya, ketika saya ceramah nanti jangan ada yang nyuruh saya berhenti. Sampai jam 2 Pak. Waduh. Perjanjian dulu ya. Ketika saya ceramah jangan ada yang nyuruh saya berhenti. Kemarin ketika saya ngisi acara pernikahan, saya dikasih waktu 10 menit. Ketika saya ceramah, azan berkumandang. Akhirnya ada ibu-ibu teriak dari belakang. Aku tidak tahu juga ibu-ibu ini kenapa. Dari saya pertama datang, ibu-ibu ini sudah sinis melihat saya. Saya juga bingung, apa kesalahan aku? Apakah ada WA yang tidak saya balas? Dia teriak dari belakang, Pak Ustaz, sudah habis waktu, berhentilah ceramah. Akhirnya saya berhenti di tengah orang banyak. Akhirnya saya berhenti ceramah. Tidak lama saya pulang ke rumah, saya ditelepon oleh panitia, Pak Ustaz, ibu-ibu yang teriak kemarin nyuruh Pak Ustaz berhenti sudah meninggal. Kataku, alhamdulillah. Janji? Ya, lanjut ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang doanya Nabi Adam. Ada yang tahu doa Nabi Adam? Yang sering kita baca, bahkan sering kita dengar. Setiap habis sholat kita baca itu. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa i'lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Apa artinya Pak Ustaz? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan, telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa i'lan taghfir lana. Jika Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf. Tapi ketika dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Doa ini tidak sampai lanakunanna minal khasirin. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira lana dzunubana ya Allah. Kata Nabi Adam, dengan keberkat ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Disinilah banyak pertanyaan. Kenapa Nabi Adam minta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mana Nabi Adam tahu kalau ada Nabi Muhammad? Nabi Adam adalah nabi yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kenapa Nabi Muhammad tidak minta kepada nabi di bawahnya? Ada Nabi Isa, Nabi Ilyas, Zakaria, Nabi Daud. Kenapa? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah ingin memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kepada orang yang tidak mau tahu. Dan Allah ingin memberitahu kepada orang yang memang tidak mau tahu. Ya Adam, dari mana engkau mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apa kata Nabi Adam? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, wa nafakhtu fi ruhi, kemudian engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku ya Allah. Rafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku ke aras, menghadap ke langit. Di situ aku melihat namamu ya Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, aku tidak mengetahui ya Allah, itu siapa? Itu makhluk apa? Tapi aku meyakinkan di dalam diri aku, itu bukan makhluk sembarangan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengabulkan, mengampunkan dosa-dosanya Nabi Adam alaihissalam. Inilah dijelaskan dalam kitab Mafahim Yajid Antussoha karangan Sayyid Ahmad bin Abbas bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tujuan kita? Ayo. Supaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Syafaat itu apa Pak Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika nanti kita masuk ke dalam tanah, terkubur di dalam tanah, dihimpit oleh tanah, dimakan cacing tanah, kemudian kita dibangkitkan ketika hari kiamat, dikumpulkan kita di padang mahsyar yang begitu luas, matahari sejangkal dari atas kepala, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Anak tidak kenal dengan kita, istri lebih lagi tidak kenal sama kita, suami tidak kenal dengan kita, nabi yang lain tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi di dalam syairnya? Kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi di dalam syairnya, idza kana hadza kafiron ja'a zam'uhu. Jikalau Abu Lahab yang sudah diponis masuk ke dalam neraka,
Tabat yada fil jahimi mukhlida, di dalam api neraka dia kekal selama-lamanya. Fa'ata annahu fi kulli yaumil isnaini, fa'ata annahu fi kulli yaumil isnaini abada. Bahkan menurut suatu riwayat, di setiap hari Senin selama-lamanya, yukhaffaf anhul adabu masruran bi ahmada. Di setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan atas siksaannya. Karena kenapa? Masruran bi ahmada, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, fa kaifa billati tula umrihi? Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya dia merayakan Maulid Nabi? Wa mata wahida, kemudian dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, tentu balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di sini yang hadir merayakan Maulid Nabi, rajin Maulid Nabi tapi tidak sholat 5 waktu, kalau dia masuk neraka, saya yakin insya Allah setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Mau? Mau? Tidaklah. Dua ya. Yang ketiga, bagaimana bentuk pelaksanaan Maulid Nabi itu? Ada yang mengatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa itu? Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah seorang ulama yang hafal 200.000 hadis. Banyak mengarang kitab tafsir. Salah satu kitab tafsir yang dikarangnya, itulah yang sering kami kaji di pondok pesantren Nurul Qomar, adalah tafsir Jalalain. Kenapa dikatakan tafsir Jalalain? Karena dua orang yang mengarang dengan nama yang sama, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Apa kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti? Pelaksanaan Maulid Nabi itu ada 5 unsur. Kalau tidak terlepas dari 5 unsur ini, insya Allah ini adalah pekerjaan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Di dalam Maulid Nabi itu ada pembacaan barzanji yang dibacakan oleh santri kita tadi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma analau wa aula. Wa ustanni bihamdim mawariduhu sa'iqatun haniyah muntatwi'an minasyukril jamili maqaya, dan seterusnya. Apa itu kitab barzanji? Kitab barzanji adalah menceritakan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pertama dikandung, dilahirkan, dibesarkan Nabi, kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi meninggal dunia. Satu, dalam pelaksanaan Maulid. Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, baik dalam bentuk muratan maupun mujawwadah. Mujawwadah apa? Tilawatil Quran. Wa in qulna lil malaikati isjudu
tilawatil Quran. Yang kedua kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang ketiga di dalamnya ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada ustaz yang ceramah menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah ustaz Majid. Tiga ya. Dan yang keempat, di dalam Maulid Nabi itu ada silaturahim, salim salaman. Oh, Puang apa kabar? Pak De, Bude apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah Bude sehat. Kemarin Bude sakit. Kenapa kau tak datang melihat Bude di rumah sakit? Bude banyak gawe Bude. Kamu sombong. Minta maaf Bude, kalau Bude sakit lagi aku janji deh. Itu namanya bahlul. Yang kelima, ada makanan di dalam pelaksanaan maulid. Tadi depan saya ada makanan, tapi saya bingung mau makan. Di depan saya itu ditutup terus. Ditutup. Biasanya ya, ini ada kembang ya, ada kembang, alhamdulillah, ada telur, ada kembang ya, alhamdulillah ya. Biasanya yang bagus-bagus itu kembang kue, biasanya itu untuk ustaz, biasanya dibungkus, biasanya main-main pak kadang main baik, tapi serius juga tidak apa-apa pak kadang. 5, ada makanan sebagai jamuan. Kalau 5 unsur ini ada di dalam pelaksanaan Maulid Nabi, ini adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Kenapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak merayakan Maulid Nabinya Nabi Adam? Nabi-nabi di bawahnya, kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita banyak menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kita cinta kepada perempuan, misalnya kita cinta ada Nur Hayati, Nur Hayati cantik sekali Nur Hayati. Pasti kita sering menyebut namanya, Nur Hayati, Nur Hayati, Nur Hayati, Nur Hayati. Nur Hayati udah tidur belum ya? Nur Hayati udah tidur belum? Nah, Nur Hayati ada plastis enggak? Untuk apa sih? Anakku transfer semua data cinta kepadamu. Pasti kita selalu menyebut namanya. Begitupun dengan Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi yang lain, Allah langsung menyebut namanya. Ya Adam, skun anta wa zaujukal jannah. Ayo, Nabi Adam. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa, inistafaituka 'alan nas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama dia, Allah tidak pernah menyebut namanya ya Muhammad dengan 2 panggilan yang lembut. Apa? Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Maka disinilah Allah mengajarkan kepada kita untuk memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang lembut, dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ala
Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, memohon kehadiratmu ya Allah. Kami semuanya berkumpul di sini ya Allah. Panjangkan umur kami, sihatkan badan kami ya Allah. Berikanlah kami keberkahan umur ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk berangkat umrah dan haji ya Allah. Ziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memberangkatkan jemaah-jemaah hajimu ya Allah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat ya Allah, beserta anak, cucu kami dan saudara-saudara kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga kita semuanya berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Hikmah maulid Nabi kita yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah memberatkan orang tuanya. Betul? Tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tua. Coba kita lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi, di tahun gajah, di kota Mekah, dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 2 bulan di dalam kandungan, bapaknya meninggal dunia. 2 bulan. Inilah dijelaskan dalam kitab Maulid Barzanji dalam rawi keempat. Apa dijelaskan situ? Walamma tamma min hamlihi syahrani. Ngapa ada syahrani situ? Apa yang salah ya? Salah. Kita ulang coba ya. Kita ulang. Aku yang salah kayaknya. Ulah yang benar tidak apa dibenerin. Walamma tamma min hamlihi syahrani. Syahrani lagi. Apa sih artinya itu ya? Coba kita lihat dalam arti bahasa Arab. Kok DPR? Jangan bilang DPR. Aku tidak ngomong itu DPR. Syahroni. Syahrun apa artinya? Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau syahrun berarti satu bulan. Kalau syahroni berarti 2 bulan. 2 bulan ya. Berarti kalau kita artikan walamma tamma min hamlihi syahroni, ketika usia Siti Aminah sempurna 2 bulan dalam hitungan bulan Qamariyah, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati, maka wafatlah di kota Madinah Al-Munawwarah siapa? Abuhu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, tidak ada bapak, ada ibu. Ibunya Nabi Muhammad ketika Rasulullah lahir, Siti Aminah langsung membawa Nabi Muhammad kepada kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib karena berbahagia, sangat senang sekali menyambut cucunya, langsung dibawa ke Baitullah, ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah lah Nabi Muhammad diberikan nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 7 hari, Rasul diakikahi oleh kakeknya. Itulah 7 hari kalau kita punya anak 7 hari akikah. Tidak sanggup 7 hari berapa? 14 hari. Tidak sanggup 14 hari berapa? 21 hari. Tidak sanggup 21 hari, kapan saja kalau mampu. Anak laki-laki berapa? 2. Anak perempuan 1 kambing. Tidak sanggup 2 anak laki-laki, cukup 1. Ada bapak-bapak umurnya sudah tua, umurnya 65 tahun, hampir 70 tahun. Teriak dari belakang, Pak Ustaz,
Aku seingat aku, Pak Ustaz, aku belum pernah diakikah oleh bapakku. Boleh tak aku akikah, Pak Ustaz? Kata aku, silakan Pak, akikah. Potong kambing. Tapi ingat Pak ya, pas diakikah tidak usah dimarhaban. Ini masa mau dimarhaban. Marhaban ya nura aini marhaban. Digunting rambutnya. Marhaban ya marhaban. Kapan dibuka sarung itu ya Allah Ta'ala? Giginya hilang 3. Tidak usah dimarhaban, cukup sembelih kambing saja ya, niatnya untuk akikah. Kemudian bayi rambut itu dipotong, rambutnya, bukan bayinya, rambutnya dipotong. Kemudian rambut itu ditimbang, disamakan dengan harga emas. Berapa harga emas dengan timbangan rambut itu? Kemudian ada 2 juta misalnya, sedekahkan 2 juta. Diniatkan, ya Allah, dengan duit 2 juta ini aku sedekahkan kepada orang yang kurang mampu. Kuniatkan anak aku menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak penghafal Quran. Amin. Itulah sunnah akikah. Ketika usia Nabi Muhammad SAW masih bayi, disusukan siapa? Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah Aslamiyah adalah mantan budaknya Abu Lahab. Kenapa dimerdekakan dari perbudakan? Karena Suwaibatul Aslamiyah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran keponakannya Abu Lahab yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira Abu Lahab, dimerdekakan Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah memberikan air susunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, Nabi Muhammad siapa yang menyusukan? Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 6 tahun. Ketika umur Nabi Muhammad SAW 7 tahun, meninggal ibunya, Siti Aminah. Siapa yang merawat Nabi Muhammad SAW ketika ibunya meninggal dunia? Siapa? Kakeknya. Umur 8 tahun Nabi Muhammad, meninggal kakeknya. Siapa yang merawat Nabi Muhammad ketika kakeknya meninggal? Siapa? Siapa namanya? Abu Thalib. Disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pelajaran yang berharga. Belajar mengembali kambing, belajar berdagang sampai ke negeri Syam. Disinilah Siti Khadijah melihat ilmu dagangnya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Sudah dapat bekal dagang dari pamannya. Tertarik Siti Khadijah dengan dagangan yang dijajakan oleh Nabi Muhammad. Siti Khadijah banyak mendapat untung. Lihat Nabi Muhammad